Salam sehat. Selamat bertemu dalam pembelajaran kimia bersama saya, Pak Bos. Pada kesempatan ini, saya mau memperkenalkan ilmu kimia, terutama bagi siswa SMA kelas 10 atau yang baru masuk di bangku SMA. Mungkin di SMP sudah pernah dipelajari kimia. Apa itu ilmu kimia? Pertanyaan ini beragam jawaban dari masyarakat. Saya sering mendengar perbincangan di masyarakat. Ada pernyataan seperti ini. Jangan makan itu, ada zat kimianya. Jangan minum itu, ada zat kimianya. Terus bagi kita yang sudah mempelajari kimia, pernyataan itu sangat menggelitik hati kita. Karena banyak yang berpikiran hanya yang berbahayalah sebagai zat kimia. Nah, tapi setelah kita nanti mengetahui apa definisi daripada ilmu kimia, bisalah kita jawab, oh ternyata ilmu kimia demikian. Tanpa kita sadari, ilmu kimia tidak terlepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kalau kita mandi, kita pasti memakai sabun. Sarapan pagi, mungkin ada yang minum susu. Sekarang pertanyaan, apakah sabun dengan susu itu zat kimia? Jawabannya ya. Apakah sabun dan susu itu berbahaya? Tidak. Jadi ada zat kimia yang berbahaya, ada zat kimia yang tidak berbahaya. Dan bukan hanya yang berbahaya itu yang disebut dengan zat kimia. Semua adalah zat kimia. Misalnya, zat-zat yang berbahaya, asam sulfat, aseton, benzen, etanol, formalin. Formalin biasanya untuk mengawetkan mayat. Tapi sekarang orang jahat menggunakannya mengawetkan makanan. Misalnya mie, ikan. Nah, jadi kalau itu dikonsumsi, ya berbahaya. Yang tidak berbahaya, ya air putih. Itu zat kimia H2O. Jangan minum itu air putih, zat kimia. Kita sangat butuh air. Gula dibuat ke kue, buat teh manis pasti pakai gula. Tapi kalau berlebihan memang salah. Tapi dia bukan kategori berlebihan, kategori berbahaya tidak, berbahaya dalam konsumsi normal. Garam dapur. Kalau kita memasak gulai sayur, wajib pakai garam. Kalau tidak ada garam, hambar rasanya. Karbohidrat itu sumbernya dari nasi, ubi. Jadi karbohidrat kimia berbahayakah? Kalau kadarnya seimbang tidak berbahaya. Protein terdapat di dalam daging, itu tidak berbahaya. Jadi kalau pengertian selama ini zat kimia itu berbahaya, ada yang berbahaya, tapi yang tidak berbahaya pun banyak. Baiklah, kemudian kita melihat apa sebenarnya definisi daripada ilmu kimia itu. Ilmu kimia adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam atau sains yang mempelajari tentang, ada 5 yang mau kita lihat. Pertama, sifat materi, struktur materi, komposisi materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi ini. Nanti akan kita lihat satu persatu. Semua diakhiri dengan materi. Apa pula itu materi? Nah, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Coba kita lihat semua apa yang bisa kita lihat di dalam lingkungan kita, di sekitar kita. Gelas, ada massanya. Meja,
lemari, yang besar-besar, yang kecil-kecil, gas. Di udara ini banyak gas. Semuanya itu mempunyai massa. Nah, apapun dia itu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang, itu adalah materi. Dan materi itu mau kita lihatlah tadi sifatnya, strukturnya, komposisinya, perubahannya, dan energi yang menyertai perubahan itu. Itulah ilmu kimia. Kemudian materi itu sering kita sebut di dalam ilmu kimia dengan zat. Nah, zat. Zat itu dibagi dua secara garis besar. Ada zat tunggal yang murni, ada zat campuran. Zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu antara lain unsur. Unsur itu adalah masih berdiri sendiri, belum bergabung dengan unsur lain. Unsur itu terdapat sekarang daftarnya di tabel periodik yang sering kita sebut dengan sistem periodik unsur. Sampai saat ini sudah ditemukan 118 unsur. Semua sudah dimasukkan di dalam tabel periodik. Nanti akan kita lihat tabel periodiknya. Nah, kemudian jika unsur-unsur itu bergabung, dua atau lebih unsur bergabung itu membentuk senyawa. Misalnya hidrogen unsur, oksigen unsur, bergabung hidrogen dengan oksigen menjadi H2O, air. H2O itu senyawa. Dan beberapa contoh berikutnya ini, seperti gula berasal dari karbon, hidrogen dan oksigen. Garam dapur berasal dari Na dengan Cl. Cuka berasal dari karbon, hidrogen, oksigen. Urea juga berasal dari karbon, oksigen, hidrogen, bahkan ada nitrogennya. Glukosa, karbon, hidrogen, oksigen. Jadi kalau kita perhatikan, banyak penyusun daripada suatu zat itu sama jenisnya, karbon, hidrogen, oksigen, tapi jumlah dari masing-masing unsur tidak sama. Itu akan membuat berbeda sifat daripada senyawa itu. Nah, kemudian nanti kita akan menghafal nama-nama unsur itu. Kalau kita nggak hafal namanya, termasuk lambangnya, sulit kita belajar kimia. Misalnya natrium, apa natrium? Na. Hidrogen, H, harus tahu. Kalau tidak tahu, sulit kita belajar kimia itu. Maka dasar pertama harus buka sistem periodik unsur. Hafal unsur-unsurnya. Bagaimana cara menghafal unsur begitu banyak? Kalau kita bisa membuat triknya, 1 hari bisa kita hafal. Contoh, ya. Karena sistem periodik itu kan sudah disusun tadi berdasarkan kolom-kolom vertikal horizontal. Untuk memudahkan kita ambil apakah kita hafal per kolom vertikal dari atas ke bawah atau per kolom horizontal dari kiri ke kanan. Misalnya saya ambil kolom yang vertikal, misalnya golongan 1A, yaitu hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Jadi untuk memudahkan kita buat kalimat yang kata-kata dalam kalimat itu berasal dari huruf lambang dari unsur itu. Misalnya hidrogen H, litium Li, natrium Na, kalium K, rubidium Rb, kemudian cesium Cs, francium Fr. Ini kita masukkan dalam satu kalimat dengan kata-kata yang tadi awal katanya diambil dari lambang unsur itu. Misalnya H, hari, Li, libur, Na, naik, K, kuda, Rb, rebo, Cs, kemis, Fr, free atau free. Berarti
hari libur naik kuda, Rebo, Kamis free. Jadi mudah kita. Jadi kita ingatlah hari itu berarti dari hidrogen, libur berarti dari litium. Naik, hari libur naik kuda, kan begitu kan? Naik berarti dari natrium. Kuda berarti dari kalium. Rebo, Kamis. Rebo, Kamis. Rebo, rubidium. Kamis, CS, cesium. Free, Fr, francium. Atau ambil vertikal yang kedua, yaitu golongan 2A. Berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Benarkah mangga campur sirup baru terasa? Benarkah Be, mangga Mg? Benarkah mangga campur Ca, campur sirup Sr, baru Ba, terasa rasa Ra, radium. Berarti berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium disingkat benarkah mangga campur sirup baru rasa terasa. Nah, atau yang paling pinggir nanti dari kolom vertikal itu, gas mulia 8. Heboh negara Arab karena serangan ranjau. He near kair eksere. He near kair eksere. Heboh negara Arab karena serangan ranjau. Heboh helium negara neon. Arab argon. Karena berarti kripton. Serangan Xe, serangan gitu ya. Berarti xenon. Ranjau berarti Rn, radon. Dan semua nanti bisa dibuat dengan kata-kata sendiri. Dan ini akan kita ulangi nanti khusus pelajaran tentang SPU. Ada nanti satu bab khusus mempelajari tentang sistem periodik unsur. Itu akan kita lihat dalam kimia. Oke, rasa tidak ada masalah di situ. Kembali kita ke definisi ilmu kimia tadi. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat materi, struktur materi, komposisi materi, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi. Kita lihat dari sifat materi. Sifat materi yang dimaksud, materi tadi adalah zat, sifatnya. Ada sifatnya yang mudah terbakar, yang mudah mengalami korosi, yang mudah bereaksi dengan zat lain. Nah, sifat-sifat seperti ini akan kita lihat nanti, banyak lagi sifat-sifatnya. Dan kita lihat semua nanti di dalam belajar. Nanti enaknya belajar kimia itu semua nanti di kelompok-kelompokkan ya, dikelompok-kelompokkan supaya mudah mempelajarinya. Tetapi semua berhubungan. Karena satu konsep tadi semua berhubungan. Jadi kalau belajar kimia dari awal sudah tidak mengikuti dengan baik, maka untuk berikutnya nanti akan kesulitan. Itu bedanya belajar kimia. Karena semua materi saling berhubungan. Kemudian yang kedua adalah struktur materi. Maksudnya struktur materi bagaimana? Tadi kita katakan ya bahwa ada unsur, kemudian unsur bergabung dengan unsur lain membentuk senyawa, bahkan bisa membentuk ion. Di situ nanti akan kita lihat strukturnya berupa unsur ya atau molekul unsur, kemudian molekul senyawa dan ion. Salah satu contoh dari molekul unsur adalah H2. Molekul artinya tapi sejenis unsurnya, H dengan H, O2, O dengan O, N2, N dengan N. Jadi unsur sejenis bergabung itu membentuk suatu molekul yang disebut dengan molekul unsur. Tapi jika unsur yang berbeda bergabung, misalnya H dengan O menjadi H2O, Na dengan Cl, NaCl. Kemudian kenapa dia H2O? Kenapa dia NaCl? Kenapa enggak Na2Cl? Kenapa enggak HO? CO2, kenapa enggak C2O? Itu akan perlu kita lihat nanti dalam belajar kimia ini. Kok mesti CO2 kan gitu? Kok mesti H2O? Nah,
Kemudian ada ion. Ion itu adalah atom atau molekul yang bermuatan. Jadi kalau atom dia, ya, atom berarti satu bermuatan dia. Itu namanya atom yang bermuatan. Kalau molekul lebih dari satu, bisa juga bermuatan. Contoh tadi apa? Molekul itu H2O. Berarti H dengan O berbeda. Kemudian S dengan O, misalnya SO4. SO4 2 negatif. Setiap ada muatan berarti dia ion. Ion itu ada dua jenis, ion positif dan ion negatif. Sekarang pertanyaan, kenapa Na positif? Kenapa enggak Na negatif? Kenapa Cl negatif? Kenapa enggak positif? Kenapa Ng positif dan dua positifnya? Kenapa enggak satu positifnya? Kenapa enggak negatif? Itu yang mau kita lihat nanti. Semua akan kita pelajari dalam dasar-dasar kimia ini. Maka nanti materi setelah pengenalan kimia ini, pertama nanti adalah struktur atom. Nanti kita lihat semua itu. Baru sistem periodiknya, masuk ke konfigurasi elektronnya, masuk ke ikatan kimianya. Ikatan kimia inilah nanti yang membentuk senyawa itu. Mereka berikatan antara satu atom dengan atom lain, membentuk suatu senyawa. Dibedakan nanti ada senyawa ionik, ada senyawa kovalen dan lainnya. Maka pembelajaran kimia dasarnya harus kuat. Ingat itu, dasarnya harus kuat. Kalau tidak kuat akan kesulitan belajar kimia. Yang ketiga, komposisi materi. Komposisi materi ya. Komposisi materi. Nah, jadi komposisi ini, ya tadi kita bedakan, ada juga tadi zat tunggal, ada campuran. Zat tunggal dan campuran. Jadi komposisi berarti seperti susunan. Nah, unsur berarti zat yang berdiri sendiri seperti Na, H, O, Fe dan lain. Senyawa itu dua atau lebih unsur membentuk senyawa, CO2, H2O, bisa 3, CaCO3 dan lain-lainnya. Nah, itu sama-sama zat tunggal sebenarnya. Kemudian ada campuran. Campuran itu ada nanti dibagi dua, homogen. Ibaratnya begini, gula dengan air itu kalau dicampurkan tidak bersenyawa. Gula itu senyawa. Gula. Kalau air H2O senyawa. H2O itu senyawa. Gula itu senyawa. Dua senyawa. Maka nanti mereka dicampur. Jadi kalau gula dengan air atau gula dimasukkan ke dalam air, itu namanya dilarutkan. Itu namanya larutan gula. Cuman nggak bisa kita bedakan lagi mana gula mana air. Tetapi bisa kita rasakan kalau gula yang dimasukkan ke dalam kita aduk, walaupun gulanya udah hilang nggak nampak, kita cicipi airnya manis, artinya gula masih ada di dalam. Mereka bercampur secara homogen. Artinya homogen, tidak bisa lagi dibedakan mana air mana gula, udah menyatu. Kemudian ada campuran heterogen. Hetero berbeda, ya, tidak sama. Kalau homo sama, homogen, heterogen. Misalnya apa? Tanah ya, tanah masukkan ke dalam air, aduk. Pertama mungkin mereka bercampur, tapi masih nampaklah keruh dia. Kalau didiamkan mungkin akan terpisah tanahnya dari airnya. Jadi nampak air, nampak tanah. Tetapi kalau gula, kalau kita diamkan pun lama, gulanya tidak akan mengendap. Mereka menyatu, homogen. Tapi kalau tanah campur ke dalam air, didiamkan, akan memisah mereka. Kemudian ada juga nanti kita sebut dengan koloid, ya. Campurannya, ya, kira-kira partikelnya di antara larutan dengan tadi yang campuran heterogen yang lebih kasar, ya, ini lebih halus. Ada juga nanti koloid, termasuk juga campuran yang heterogen. Oke, itu nanti masalah komposisinya. Semua akan kita lihat nanti dalam belajar kimia ini. Maka materi tadi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal, unsur dan senyawa. Sedangkan zat campuran dibagi dua, yaitu campuran yang homogen dan yang heterogen.
Kemudian yang keempat, perubahan materi. Ini yang perubahan. Sebenarnya perubahan itu ada dua. Ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Perubahan fisika itu perubahan yang sementara saja. Sementara. Nampak dia berubah, tapi nanti akan kembali dia ke bentuk semula. Misalnya, air cair. Kita masukkan ke freezer, pendingin di kulkas. Dia akan mengeras menjadi seperti batu, membatu dia. Tapi apakah dia kekal? Tidak. Nanti kita keluarkan lagi dari kulkasnya, kita biarkan, kita di meja, letakkan, dia mencari kembali. Jadi perubahan fisiknya saja. Bahkan kalau dimasak, dia akan menguap. Nah, semua air yang dari muka bumi kadang ya menguap, terjadi penguapan, maka di atas dingin, turun lagi dia menjadi air. Itu perubahan sementara. Nah, penyubliman juga itu perubahan sementara. Misalnya kapur barus didiamkan, dia tidak meleleh, tidak mencair, tapi langsung berubah menjadi gas. Atau perubahan wujud dari padat ke cair, dari cair ke gas, dari gas ke padat, itu contoh perubahan fisika. Bagaimana perubahan kimia? Perubahan kimia, perubahan yang permanen. Kita ambil kertas, kita bakar, berubah jadi abu. Apakah abunya bisa berubah jadi kertas? Gak bisa, permanen. Itu namanya perubahan kimia. Nasi kita makan, berubah sesuatu. Permanen. Nasi yang dimakan berubah sesuatu, gak mungkin lagi yang sesuatu keluar itu menjadi nasi. Perkaratan besi, nah contoh perkaratan, pembakaran, itu pembusukan. Nah, itu perubahan kimia. Nanti semua akan kita lihat. Jadi nanti coba diklasifikasi dulu, dibuat dulu tabel, cari dulu contoh minimal 5 perubahan fisika, 5 perubahan kimia. Boleh nanti dimasukkan di kolom komentar. Ya, kolom komentar apa-apa saja sebagai contoh perubahan fisika dan contoh perubahan kimia. Yang terakhir, energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Tadi seperti contoh yang kita buat, yaitu contoh perubahan kimia, yaitu kertas kita bakar. Jadi kalau kita bakar, maka berubah jadi abu. Muncul apa? Asap, panas, cahaya. Jadi energi cahaya, energi panas diperoleh dari perubahan. Waktu dia tadi berubah dari kertas menjadi abu. Jadi perubahan kimia akan menyebabkan energi. Nasi kita makan, berubah, diolah di dalam pencernaan kita, berubah menjadi sesuatu. Nah, jadi waktu dia berubah, kita memperoleh energi dari perubahan dari nasi yang kita makan. Itu makanan apapun yang kita makan, maka kita memperoleh energi sehingga kita bertenaga, badan kita hangat. Nah, jadi nanti banyak zat-zat kimia yang akan kita reaksikan, maka terjadi perubahan. Reaksi kimia akan menyebabkan perubahan zat baru, dan sifatnya baru, dan menghasilkan energi. Nah, energi nanti yang dihasilkan berupa panas, atau dari tanda-tanda terjadi reaksi itu nanti akan kita jelaskan. Misalnya terjadi perubahan warna, perubahan suhu tadi, panas, kemudian terjadi endapan. Nah, jadi perubahan dapat menghasilkan suatu energi. Itulah yang akan kita lihat nanti semua. Dari definisi ilmu kimia ini, sekarang udah tahulah kita apa yang akan kita pelajari di dalam kimia, mulai dari pelajaran pertama sampai ke berikutnya nanti. Jadi ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya mantap belajar kimianya. Baiklah, sampai sekian dulu hari ini. Kita akan lanjutkan nanti di video selanjutnya, yaitu tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Baiklah, sampai sekian. Sampai jumpa. Salam sehat.